Selamat malam pemirsa, saat ini masyarakat sedang menyoroti bahan bakar minyak atau BBM yang bernama Bobibos. BBM yang diklaim berbahan baku jerami yang setara dengan bensin RON 98 ini disebut-sebut ramah lingkungan dan juga ramah di dompet. Dua alasan inilah yang selalu membuat masyarakat penasaran ketika muncul BBM alternatif baru. Kita akan coba buka fakta-fakta Bobibos, pemirsa bersama saya Leonard Samosir. Inilah Top Ekonomi. Ya pemirsa, BBM berbahan baku jerami ini diprakarsai dan kemudian dipopulerkan oleh Muhammad Ikhlas Tamrin pada tanggal 2 November lalu di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Sang pemrakarsa menamai BBM-nya bahan bakar original buatan Indonesia Bos atau Bobibos. Ya pemirsa, Sarjana Hukum UNS Solo Angkatan 2001 ini mengklaim telah melakukan riset sejak tahun 2007. Di tahun 2015, Ikhlas Tamrin mendirikan PT Baterai Free Next Generasi yang memproduksi motor pulsa dengan sistem pulsa token. Di tahun 2014, Ikhlas Tamrin meriset beberapa produk energi terbarukan dan kemudian mendirikan PT Inti Sinergi Formula. Inti Sinergi Formula adalah bagian dari Sultan Sinergi Indonesia Group, holding perusahaan energi, infrastruktur, perhotelan, pertambangan, perkebunan, properti, dan transportasi. Setelah melalui berbagai uji coba dan pengajuan sertifikasi, pada tanggal 2 November 2025, Bobibos resmi diluncurkan di Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Saat ini telah tersedia Bobibos dengan kapasitas produksi sekitar 3.000 liter yang diklaim berasal dari jerami 9 ton jermi. Ini setara dengan limbah jermi 1 hektar sawah. Ditargetkan Bobibos mulai produksi massal pada Februari tahun depan 2026. Proses produksi seperti apa? Proses produksi Bobibos menurut Ikhlas Tamrin ada 5 tahap proses produksi. Yang pertama adalah pengumpulan dan pengeringan jerami hingga mencapai kadar air ideal di bawah 10%. Yang kedua adalah pemilahan jerami berkualitas untuk masuk tahap ekstraksi. Yang ketiga adalah ekstraksi jerami dicampur serum khusus. Bahan baku ini diproses dengan mesin khusus yang dibangun dari nol. Proses di mesin khusus ini mencampur serum berupa enzim biokimia untuk memecah selulosa menjadi gula. Ini adalah tahap krusial untuk mengubah jerami menjadi bahan baku bioenergi, senyawa esensial BBM. Yang keempat, pemurnian cairan ekstraksi agar memenuhi standar bahan bakar nabati. Cairan ekstraksi ini difermentasi selama 48 hingga 72 jam dengan bantuan bakteri khusus agar menghasilkan selulosa generasi kedua. Selulosa ini kemudian dimurnikan menggunakan teknologi reverse osmosis untuk mencapai kadar kemurnian BBM di atas 99%. Yang kelima, bahan bakar dicampur dengan aditif nabati agar setara dengan RON 98. Dari 5 proses ini, Ikhlas Tamrin mengklaim bisa menciptakan 2 varian Bobibos, yaitu BBM mesin bensin dan solar. Penemu Bobibos Ikhlas Tamrin mengatakan telah melakukan uji coba BBM Bobibos jenis bensin dan diesel pada kendaraan bermotor hingga alat pertanian. Beberapa jenis mobil, bahkan bus transportasi umum telah mengonsumsi BBM Bobibos. Menurut Ikhlas Tamrin, Bobibos bensin maupun solar terbukti pemakaian per kilometernya lebih hemat. Pemakaian BBM Bobibos per kilometer lebih hemat, lantas berapa harga per liter Bobibos? Ikhlas Tamrin mengklaim harga Bobibos hanya sepertiga dari harga BBM RON 98. Artinya, kalau harga BBM RON 98 adalah sekitar 16 hingga 18 ribu rupiah per liter, maka harga Bobibos bisa di harga 5 hingga 6 ribu rupiah per liter. Bagaimana dengan sertifikasi dan uji coba Bobibos? Ikhlas Tamrin mengklaim telah melakukan pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas atau Lemigas, lembaga resmi di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Klaim Bobibos telah diuji di Lemigas, Kementerian ESDM menjelaskan bahwa pengujian Bobibos di laboratorium Lemigas masih bersifat tertutup karena ada dalam perjanjian rahasia atau secret agreement antara pihak pengembang dan lembaga penguji.
Sedangkan mengenai sertifikat layak pakai Bobibos, Kementerian ESDM menyampaikan bahwa proses legal pemberian sertifikat layak pakai BBM alternatif harus lewat proses pengujian yang panjang, paling tidak 8 bulan, untuk melalui serangkaian pengujian antara lain uji oksidasi, uji mesin, dan berbagai uji teknis dan evaluasi lanjutan. Mekanisme legal inilah yang harus ditempuh Bobibos sebelum pemerintah mengesahkan Bobibos menjadi BBM layak pakai. Hingga kini belum ada hasil uji yang dapat dipublikasikan terkait inovasi bahan bakar seperti Bobibos. Ya pemirsa, ada fakta menarik soal BBM jerami. Riset dan pemakaian BBM berbahan bakar jerami rupanya bukan hal baru di berbagai belahan dunia. Berdasarkan jurnal Biocycle, sejak tahun 2007 banyak korporasi investasi raksasa dunia yang membiayai berbagai teknologi yang menghasilkan etanol atau BBM dari limbah tanaman seperti jerami, batang jagung, sereal, dan ampas tebu atau molase, serbuk gergaji, dan bubur kertas. Berbagai kajian lembaga energi global menyimpulkan mengubah limbah tanaman menjadi etanol telah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Pemirsa, benarkah era BBM hijau yang murah asli Indonesia sudah di depan mata? Atau lagi-lagi, Bobibos bisa bernasib sama seperti kisah BBM alternatif Indonesia sebelumnya yang layu sebelum berkembang? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, di Studio 1 Metro TV telah hadir bersama saya 3 orang narasumber. Yang pertama adalah founder dari Bobibos, M. Ikhlas Tamrin. Mas Ikhlas ya, selamat malam. Malam Mas. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Kemudian juga telah hadir bersama kita anggota Komisi 12 DPR yang membawahi salah satunya adalah bidang energi, Ramson Siagian. Bang Ramson, selamat malam. Selamat malam. Kemudian juga telah hadir bersama kita Kepala Pusat Riset Biomasa dan Bioproduk dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Hari Setia Praja. Pak Hari, selamat malam. Selamat malam. Saya ingin langsung bertanya ke Mas Ikhlas. Mas Ikhlas, kalau melihat sejarah pendidikan, Anda sarjana hukum ya, itu bagaimana kemudian secara singkat saja ya, kemudian bisa menekuni produksi bahan bakar? Itu bagaimana? Ada mentor kah? Ketemu kapan? Begitu singkat saja, Mas Ikhlas. Iya, sebenarnya pada intinya sebenarnya kami membangun satu entitas yang bernama dengan entitas TTO. TTO itu apa? Transfer Technology Office. Oh, oke. Jadi kami ini adalah mencoba untuk mengumpulkan para inovator-inovator muda yang sesuai dengan visi yang kami sudah tetapkan. Sejak awal kami menetapkan sejak tahun 2015 kami mempunyai visi Indonesia sehat, daulat air, pangan, dan energi. Dan karena itulah maka kami mencoba untuk mengumpulkan teman-teman anak-anak muda yang mempunyai passion melakukan inovasi dan riset di di kesehatan di bidang air, pangan, dan energi. Jadi sesungguhnya kami punya tim besar di belakang kami dan sesuai dengan passionnya masing-masing. Jadi bukan saya sendiri, tetapi memang adalah tim yang sesuai dengan passionnya. Salah satunya di bidang di energi. Tim besar ini artinya juga ada investor besar atau mengumpulkan biaya sendiri atau ada kerjasama dengan pihak asing atau seperti apa? Mandiri ya. Kita mandiri, di situ pendanaannya belum ada investor besar, memang tidak ada. Kita memang swadaya, ada komunitas kita juga kita lakukan, dan kami juga dibantu dengan beberapa pihak yang memang sama dengan visi kita. Dan sampai detik ini juga memang, dan kami juga dibantu dengan orang Indonesia semua ya? 100% orang Indonesia. Orang Indonesia semua? Iya, orang Indonesia, ada Pak Mulyadi juga, kita juga bisa sampaikan semua di situ. Kalau mempelajari Bobibos ya, bahan bakar berbahan jerami ini mulai kapan? Risetnya dilakukan sampai kapan tuh Mas? Ya, jadi sebelum kita bicara riset, kita menetapkan SOP di internal kami dulu. Kami membangun 3 tahapan SOP. Tahapan yang pertama adalah kita bicara teknologinya. Ketika teknologi ini masuk, baru masuk ke tahapan yang kedua, yaitu adalah landing komersilnya. Setelah landing komersil, maka kita masuk ke dalam tahapan yang ketiga, bicara tentang regulasinya. Nah, di tahapan yang pertama itu adalah tahapan teknologinya, kita bicara beragam tuh. Bicara tentang masalah bahan bakunya, bicara energi, fokus kita kan di energi baru terbarukan. Maka semua hal
bahan baku yang memiliki fungsi untuk menghadirkan bahan bakar, kami coba teliti di situ. Kita pernah meneliti misalkan molasses. Molasses tebu? Betul. Oke. Kita juga bahkan bicara mikroalga. Tapi setelah berfungsi, kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua adalah tahapan di level komersialisasinya. Bisa dijual tidak begitu ya? Nah, di situ kita punya parameter sendiri. Parameternya yang pertama adalah bahan baku kontinu atau tidak. Apakah ketersediaan bahan baku ini sektoral atau tidak? Maksud sektoral adalah apakah cuma tumbuh di satu daerah atau daerah tertentu. Dan yang kedua, yang paling utama, kami punya standar HPP tersendiri. HPP, harga pokok produksi sendiri. Ketika inovasi yang atau bahan bakunya ini harga pokoknya melebihi HPP yang kami tetapkan, maka kita balik lagi ke level 1. Baik. Mas Ikhlas, secara sederhana, apa yang menghasilkan Bobby Boss ini? Maksud saya gini, apakah artinya ada jerami, dikasih enzim, kemudian dia menghasilkan alkohol, itulah yang menjadi dibakar untuk mesin, secara sederhana. Itu apa yang membedakan Bobby Boss dengan, ya saya sebut merek lah ya, ada Pertamax, ada Pertalite, ada Solar begitu. Yang membedakannya apa? Satu, bahwa Bobby Boss 100% nabati. Nabati? 100%. Yang kedua, kita memiliki tahapan 5 ekstraksi yang agak berbeda. Itu poinnya. Tentu yang dimaksud dengan agak berbeda di situ ada serumnya. Setiap tahapan masuk ada serumnya. Nah, serumnya ini bagian daripada intellectual property kita. Saya kasih contoh aja. Oh, berarti itu menemukan sendiri serum itu? Iya, sebenarnya. Atau membeli dari luar atau dari mana? Riset. Jadi misalkan begini, kita serum ini kan ada campuran-campurannya begitulah kira-kira. Bahkan termasuk ketika tahapan masuk nih. Beda suhu sedikit saja berbeda hasil. Nah, menentukan suhu sekian X derajat dengan X sekian derajat itu juga butuh waktu yang panjang. Betul. Berapa panjang itu riset menemukan ekstraksi ini, proses ekstraksi ini? Kira-kira? 2-3 tahun. 2-3 tahun ya. Maksudnya dalam proses untuk menuju sampai ke tahapan bahwa kami menemukan satu serum itu. Serumnya dan titik formulatornya. Dan total ada 5 serum. 5 serum. Ada 5 serum dan mempunyai mesin yang kita bikin sendiri. Oh, mesinnya itu harus berbeda juga. Mesin maksudnya mesin memproduksi. Mesin ekstraksinya. Oh, memproduksi Bobby Boss. Betul. Bukan mesin mobil atau motor yang akan memakai BBM ini. Bukan, mesin untuk memproduksi Bobby Boss. Jadi mesinnya kami bikin sendiri, serumnya juga kami bikin sendiri, proses ekstraksinya dengan melalui proses 5 tahapan juga kita lakukan sendiri. Sehingga ketika proses biochemistry ini kita lakukan dengan menggunakan 5 tahapan, dengan menggunakan mesin yang kita lakukan, dengan kita berikan serum yang kita hadirkan, maka insya Allah akan hadirlah BBM atau Bobby Boss, biogasolin dan biodiesel. Baik, saya ke Pak Hari ya. Pak Hari, kan BRIN ini kan kalau saya suka plesetkan kumpulan dari brain. Orang-orang yang paling cerdas di Indonesia itu ada di BRIN. Pernah melakukan penelitian yang sama dengan Mas Ikhlas ini atau belum pernah? Baik, jadi kami di Pusat Riset Teknologi Bahan Bakar ya, sebetulnya memang ada kajian khusus terkait dengan bagaimana membuat bahan bakar dari biomasa, gitu ya. Biomasa ini maksudnya contohnya tanaman begitu ya? Betul. Cuman kami memang fokusnya di tandan kosong kelapa sawit misalkan dari produk-produk basis sawit itu ya. Nah, ini memang ada beberapa gitu produk yang kami tuju gitu ya. Ada yang sampai dengan etanol, ada yang bio oil, dan juga ada yang mungkin tadi yang seperti Pak Ikhlas sampaikan ke biogasolin atau biohidrokarbon untuk diesel gitu ya. Cuman memang sayangnya di tempat kami memang masih skala lab, belum berhasil seperti Pak Ikhlas, sampai mungkin udah uji coba skala terbatas dengan apa namanya produksi ya cukup besar ya, 300 literan begitu. 3.000 tadi? 3.000 literan. Kapasitasnya ya? Kapasitas ya? Belum memproduksi 3.000 kan? Belum. Jadi kapasitas yang hari ini 300 liter per hari. Oh, Per hari. Per hari, baik. Lanjut besar. Ya, kalau di tempat kami mungkin masih skala lab ya masih mungkin di bawah 1 liter atau 5 liter masih kecil gitu ya. Tapi memang ini apa namanya inovasi yang menarik begitu ya. Seperti apa walaupun mungkin Pak Ikhlas masih menyimpan ini apa namanya proses-prosesnya ini. Karena ini rahasia dagang mungkin ya. Betul. Nah, ini mungkin yang akan menarik apa namanya para ya mungkin akademisi atau mungkin para peneliti terkait dengan proses yang dikembangkan oleh Pak Ikhlas ini. Yang berbahan bakar jerami tadi ini kan
pakainya jerami. Iya. Itu BRIN pernah melakukan juga? Jadi salah satu senior di tempat kami, mungkin saya sebut namanya Pak Prof. Rizal Alamsah gitu ya, pernah memang mengkaji bahan bakar dari jerami. Tapi memang tahapannya beda sepertinya, karena kalau senior kami ini hanya sampai dengan bioetanol, begitu. Itu pun memang kami ada kendala terkait dengan rendemennya yang masih rendah di bawah 5%, begitu juga dengan teknologi produksinya yang belum efisien. Itu sudah berapa lama Pak pernah melakukan penelitian berbahan bakar jerami ini? Beliau mengkaji dari 2015 sampai 2016. Setahun saja? Masih setahun, karena memang mungkin atasan melihat ini sepertinya mungkin belum menjanjikan gitu untuk perkembangan lebih lanjut, sehingga memang cukup dihentikan setahun mungkin. Kalau melihat tadi saya tertarik sih, cuman kan masih dirahasiakan oleh Mas Ikhlas. Ada serum katanya. Mungkin kalau saya memahaminya adalah enzim ya, selulase itu yang memecahkan selulos. Ada 5 jenis. BRIN pernah mencoba melakukan itu tidak? Menemukan enzim untuk kemudian menghasilkan etanol yang setara RON 98 ini? Sepengetahuan saya, kami juga sedang bekerja untuk itu. Cuman memang belum berhasil. Sudah berapa lama, Pak? Dari ini tahunan, puluhan tahun? Mungkin dari 2010-an ya. 2010? 2010-an. Sampai sekarang? Bioetanol ya. Dan belum berhasil? Karena memang tidak kontinu ya. Misalnya di situ sih. Putus-putus? Tidak putus-putus ya. Baik. Bang Ramson, ini kalau ini benar, ini kan satu terobosan baru ya. Dan harusnya sih kita berbangga karena ada bahan bakar buatan anak bangsa. Tapi sejauh ini yang Anda tahu, sejauh mana kelayakan Bobby Boss ini, prosesnya seperti apa, Bang? BBM Bobby Boss yang sudah terekspos ke publik, pertama-tama kita apresiasi lah, upaya riset, upaya inovasi. Hanya masalahnya inovasi ini bisa digunakan secara massal. Nah, ini memang masih dalam proses karena ini termasuk energi terbarukan. Jadi bukan tidak ada di mix dengan BBM fosil mentah atau fosil. Kalau seperti B50 misalnya sekarang sedang diproses untuk ada B50. Kalau B30 kan sudah itu izinnya dari Dirjen Migas. Karena ada BBM fosilnya. Ada fosilnya. Ada bagiannya. Tetapi kalau tadi sesuai penjelasannya Pak Ikhlas bahwa BBM Bobby Boss ini murni dari energi terbarukan. Jadi tidak dimix dengan fosil. Jadi ini izinnya dari Dirjen Energi Baru Terbarukan, EBTKE. Nah, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sesudah itu juga harus ada ujinya, artinya road test. Jadi diuji mungkin sampai sekitar 50.000 kilometer. Terus sekitar 8 bulan. Nah, ini mesti memang dites karena mereka membuat izin nanti untuk bisa dipasarkan ke publik, harus juga mengamankan kepentingan publik. Jangan menimbulkan kerugian besar di publik. Mesinnya segala macam. Iya, mesinnya semua kan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi pada dasarnya inovasi ini bagus. Artinya hal yang yang diharapkan, karena untuk mencapai visinya antara lain, salah satu visinya Bapak Presiden Prabowo Subianto, swasembada energi. Sekarang kan untuk transportasi kita kan menuju ke dalam proses transisi energi. Tahun 2060 kita net zero emission. Tapi yang terberat itu nanti adalah di sektor transportasi. Mungkin kalau di sektor pembangkit listrik sama industri bisa 2060 net zero emission. Tetapi kalau di transportasi masih sulit sepertinya. Karena harus mengubah mesin? Ya bukan. Jadi kita sekarang kan untuk swasembada energi tadi, kita sekarang demand kita 1.600.000 barel per hari. Sementara produksi atau lifting kita 600
5.000 barel per hari. Kita impor sekitar hampir 1 juta barel per hari. Lebih dari separuh impor. Iya, untuk menyeimbangkan ini, pertama memang peningkatan lifting minyak. Tapi ini tidak mudah juga. Mungkin dari 605.000, mungkin kalau dipaksa nanti dengan undang-undang baru jadi 800.000. Itu harus ada diversifikasi energi, yaitu swasembada energi terbarukan. Antara lain BBM Bobby Boss. Kalau ini berhasil. Nah, makanya ini sebenarnya bagus kalau ini berhasil. Cuman masalahnya, saya kan udah pengalaman di energi di Komisi Energi ini juga dulu bermitra juga dengan Menristek, termasuk BRIN dulu. Menristek tahun 2004 itu pernah saya tantang anggaran berapa triliun yang diperlukan, tapi coba menghasilkan teknologi komersial yang bisa digunakan oleh publik, masyarakat dan kompetitif. Untuk mengganti BBM fosil. Bukan hanya itu, maksud saya teknologi komersial. Jadi nggak usah terlalu high misalnya pesawat tempur, tetapi yang bisa digunakan sehari-hari di masyarakat. Kita aja sekarang kan masuk import itu kan sebenarnya itu level teknologi komersial yang tidak terlalu high kan. Kalau kembali ini juga kan teknologi komersial, cuman di bidang energi, ya kan BBM. Cuman harus berhasil dia. Mampu nggak berhasil, jangan sampai seperti tadi Pak Leong mengatakan layu sebelum berkembang. Ini memang harus didorong. Tentunya kalau misalnya pemerintah atau Kementerian SDM, Dirjen Migas, Dirjen EBTKE ada syarat-syaratnya, memang itu harus menjaga kepentingan publik. Jangan sampai nanti BBM Bobby Boss ini malah merusak banyak mobil-mobil lah, ya kan? Amit-amit ya, semoga tidak begitu ya. Semoga tidak begitu. Itu memang ini bagusnya didukung, biarpun memerlukan waktu dan effort perjuangan lagi nih, supaya bisa betul-betul bisa digunakan publik. Di PT Inti Sinergi Formula, betul ya Mas Ikhlas ya? Komisarisnya itu temannya Bang Ramson tuh, dari fraksi Gerindra, ada Pak Mulyadi yang tadi disebut. Itu artinya memang Presiden sudah tahu juga Bobby Boss ini, mendukung juga, atau seperti apa? Ini karena satu fraksi juga kan, bagaimana Bang? Ya kalau informal beliau tahu lah, Bapak Presiden itu kan intelijennya di mana-mana kan. Ada BIN, ada Kementerian SDM, itu informal. Ada dari partai. Secara formal bagaimana? Tapi kan kalau secara formal kan nanti akan ada laporan dari Kementerian SDM, harus ada mungkin dari BRIN, mungkin ada, nanti akan ada laporan resmi. Bobby Boss ini sudah lemigas ya Bang? Sudah dilewatin uji apa saja? Itu kebetulan belum. Belum. Jadi kebetulan kan mitra saya juga Dirjen Migas, Lemigas termasuk Kementerian SDM. Saya udah cek langsung ke Dirjen Migas, memang dikirim staf Dirjen Migas sama dari Lemigas yang memang tupoksinya menguji seperti ini, termasuk BBM, produk-produk yang terkait minyak dan gas, masih diterima di kantor. Belum langsung ke lab, belum juga ke pabriknya, produksinya. Jadi memang ya ada syarat-syarat. Tetapi terjadi lagi dialog di sana, karena ini tidak ada mix dengan fosil. Nanti juga dari Dirjen EBTKE juga akan menugaskan lagi nanti pada waktunya, karena ada syarat-syarat tertentu. Berarti saat ini belum ada sertifikasi, belum bilang bisa apa tidak dari ESDM. Jadi laporan tadi belum ada. Belum ada. Iya, memang kalau itu udah ada tentunya Bapak Presiden akan tahu. Pasti. Tapi secara informal ya namanya berita-berita kan beliau harus diverifikasi dulu salah satunya oleh Bang Ramson. Mas Ikhlas, ini sudah ada uji di tahap apapun atau memang belum? Entah dari Lemigas atau dari manapun. Jadi kita bedakan ya, ada dua hal ya, uji internal, uji fungsi di internal kami. Saya pikir kami sudah merasa percaya diri, dan tentunya kepercayaan diri ini kan harus dibuktikan melalui uji publik oleh otoritas. Nah, salah satunya adalah tentunya uji lab dulu nih. Memang bukan uji sertifikasi, uji lab, dan labnya ada di Lemigas. Nah, kita udah sampaikan dan sudah keluar hasil dari uji Lemigas. Maka lahirlah RON 98,1 itu. Itu angka itu dari hasil uji lab Lemigas, bukan sertifikasi. Tapi adalah uji lab dari Lemigas. Dia melihat kandungan oktan number di situ berapa begitu ya. Jadi keluar angkanya 98. Tapi yang saya mau sampaikan adalah bahwa
ketika kita buka komunikasi dengan EBTKE, kemarin kami ketemu dengan EBTKE, kami juga ketemu dengan Lemigas, kami ketemu dengan bagian legalnya SDM, kami akhirnya memahami bahwa ketika kami ditanya, Mas Ikhlas, kita ini kan BBM-nya 100%, maka perlu ada parameter. Nah, ketika masuk ke dalam uji lab di Lemigas, parameternya kan BBM fossil base, dan itu kan tidak ada template-nya, karena template kita ada di EBTKE. Karena 100% tadi jerami nabati, itu ya? nabati. Tidak dicampur dengan fosil manapun tidak ya? Dicampur, seharusnya masuknya wilayah EBTKE. Nah, dalam proses EBTKE ini memang sepengetahuan kemarin hasil diskusi kita, belum ada template-nya, parameter-parameter di EBTKE dalam konsepnya biogasolinnya. Nah, yang sudah ada menurut pengetahuan yang kita terima dari kemarin, yang sudah ada itu ada biohidro, ada bioaftur, ada 4 kalau tidak salah yang kemarin diceritakan. Nah, parameter tentang biogasolin ini belum ada parameternya, sehingga ketika kita ingin menguji jenis kelamin dalam tanda kutipnya, jenis kelamin, klasifikasinya masuk kemana, firm bahwa ini masuk ke EBTKE, tetapi parameternya ada biogasolin ini belum ada. Baru mau dibuat? Baru mau dibuat. Bagaimana cara buatnya? Saya tanya. Ya, kita harus melibatkan stakeholder. Stakeholder di situ ada engine, ada regulator, ada pengembang. Kita diskusi panjang lebar, kita tentukan parameternya. Kurang lebih begitu. Pemahaman saya begitu. Uji kelayakan atau sertifikasi ini sangat menarik karena keamanan kan nomor 1 ya, selain biaya ekonomi. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-bapak, dan pemirsa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan baru saja Menteri Energi mengatakan kita pelajari dulu ya. Kita langsung ke Mas Ikhlas lagi. Mas Ikhlas, kalau yang kami dapati dari pemberitaan katanya sudah ada MOU dengan Gubernur Jawa Barat. Ya. Betul ya? Betul. MOU apa itu? MOU untuk memproduksi secara skala kecil di Lembur Pakuan. Lembur Pakuan itu apa? Maksudnya di tempatnya beliau. Di tempatnya KDM. Tempat pribadi atau tempat pribadi? Oh, bukan sebagai gubernur ya, bukan? Bukan, ya? Beliau sebagai pribadi. Oh, pribadi. Beliau sebagai pribadi, dan kami hari Sabtu kemarin itu kami melakukan MOU, dan kita langsung pulang, kita langsung mempersiapkan mesin, karena sudah MOU maka kami punya tanggung jawab untuk mempersiapkan mesinnya. Jadi mesin produksi. Oh, mesin produksi. Mesin produksi kami sudah mempersiapkan, kami lembur, insya Allah dalam waktu 2 minggu, hampir 3 minggu lah mesin ini jadi, kita langsung bawa ke Lembur Pakuan, dan insya Allah nanti kita secara publik akan membuka produksi itu di situ, di Lembur Pakuan. Jadi nanti mulai dari jerami, masuk ke mesin produksi yang kami hadirkan di situ, insya Allah nanti bisa dilihat hasilnya Bobby Boss bensin dan Bobby Boss. Maksudnya proses produksi Bobby Boss itu akan diperlihatkan secara transparan kepada publik? Kita bukan transparan, jadi kita membawa mobile, portable, kita sebut mesin kita transformer. Baik. Ya, kita akan bawa di situ mesinnya di Lembur Pakuan. Maksud saya adalah kami ingin membuktikan bahwa jerami masuk ke dalam mesin kami, kita proses, insya Allah nanti dalam hasilnya nanti menghasilkan bensin dan solar. Jadi Pak Deddy Mulyadi di situ sebagai dalam kapasitas pribadi. Betul. Maksudnya menjadi investor juga? Bukan investor, jadi kita kolaborasi, kita MOU. Ya harapannya bisa jadi investor harapannya. Tapi belum? Belum, tapi tetap kita membuka untuk MOU, dan kita akan membangun satu entitas bersama. Insya Allah kita akan membangun entitas bersama. Jadi sederhananya adalah besok di Lembur Pakuan itu adalah uji publik dulu lah, untuk meyakinkan. Kan bagaimanapun juga ketika kita sudah berhasil meyakinkan, baru mungkin beliau akan langsung jegreng begitu lah. Ikut masuk. Tapi sebagai pribadi? Sebagai pribadi. Bukan sebagai Gubernur Jawa Barat? Setahu saya sebagai pribadi. Atau nanti akan diambil juga atau dibeli juga oleh pemerintah Jawa Barat? Sudah ada pembicaraan itu? Setahu saya masih sebagai pribadi. Sebagai pribadi. Beliau yang nanti akan menyampaikan kepada daerah sekitar situ, ojek-ojek, pengkolan dan segala macam. Beliau. Jadi sebagai secara
Belum untuk diberikan bagi ASN Pemprov Jawa Barat ya. Kalau tidak salah KDM sudah pernah bilang begitu tuh katanya. Betul, tetapi kan kita poinnya adalah kita ingin dalam skala kecil terlebih dahulu. Jadi kemarin kita udah tanda tangan MOU untuk membangun produksi skala kecil dalam rangka ya menjawab bahwa ini bener nggak gitu loh, bahwa produksi itu dari jerami keluar bensin itu bener nggak gitu. Bukan simsalabim. Bukan gitu simsalabim dan segala macam. Ada proses teknisnya, proses kimianya. Ada proses teknis dan kimianya. Makanya setelah hari Sabtu kami langsung pulang ke Barak. Kami langsung bikin dan kita langsung lembur, insya Allah dalam waktu 2-3 minggu mesin jadi. Setelah mesin jadi maka kita langsung bawa mesin ini ke lembur pakuan dan bisa nanti kita buka untuk lembur pakuan. Tapi serumnya tetap menjadi rahasia dagang dari kalian? Oh iya dong. Iya. Tapi dipakai juga nanti diproses di lembur pakuan itu? Tanpa serum itu nggak akan bisa. Oh, 5 jenis serum? 5, ya ada tahap, kan ada 5 tahap. Maka ada 5 serum. Bukan 5 serum, ada 5 tahap di serum. Dalam tahap pertama ada beberapa serum yang kita tuangkan. Oke. Ini baru seorang Deddy Mulyadi atau juga ada pihak-pihak lain yang juga sudah mulai bekerja yang sama? MOU secara nyata baru Pak KDM. Baru Kang Deddy Mulyadi. Betul. Sebagai pribadi, walaupun sebenarnya udah banyak yang kelihatannya menunggu Pak KDM. Oh. Maksudnya investor kan pengen mungkin mungkin melihat. Ada yang berani di depan nggak nih gitu ya? Iya. Kalau seorang KDM berani, harusnya kan tidak gegabah begitu kan logikanya? Logikanya, ini kan mungkin pertaruhan semua ya. Mungkin KDM juga melakukan, makanya kami punya tanggung jawab moral untuk membuktikan bahwa apa yang kami lakukan selama 10 tahun ini, insya Allah, Bismillah kita yakin bahwa akan hadir. Pak Hari, ini kan memang masih butuh pengujian ya. Tadi EBTK belum punya klasifikasi mau diuji di bidang apa, di kelas mana nih Bobby Boss ini. Tapi kalau secara umum Anda sebagai perwakilan BRIN melihatnya ini cenderung akan lebih berhasil menjadi memang bahan bakar nabati yang bisa menggantikan BBM fosil, atau mungkin di tengah jalan nanti masih belum memenuhi syarat dalam pengujian-pengujian. Ada katanya tes rute 50.000 km atau 80.000, ada tes-tes yang lain. Seperti apa BRIN melihat masa depan Bobby Boss? Betul, pertama tadi mungkin Pak Ikhlas sudah akan mencapai tahap cukup penting gitu ya, uji coba dengan skala yang terbatas tadi itu ya. Nah itu mungkin semacam pembuktian dari hasil uji lab ke lapangan yang terbatas. Nah tadi pertama mungkin mengomentari terkait dengan spesifikasi biogasolin ataupun biohidrokarbon diesel. Sebetulnya di pemerintah pun sekarang sudah punya juga produk sejenis untuk yang diesel. Nah mungkin dikenalnya dengan hydrotreated vegetable oil, HVO gitu ya. Jadi mungkin pertama kalau untuk boleh pelan-pelan Pak diulangin tadi HVO itu apa? Hydrotreated vegetable oil. Vegetable oil. Iya. Oh, HVO maksudnya? Iya. Oke. Biasanya kalau di Indonesia kalau biodiesel kan B gitu ya. Kalau ini biasanya D gitu. D100 sudah ada spesifikasinya. Jadi pertama mungkin perlu juga dikaji spesifikasinya mendekati HVO ini karena sepertinya akan mirip gitu ya. Karena ini masih biohidrokarbon. Mungkin ya. Struktur karbon dari isi HVO ini. Iya, karena klaim dari Bobby Boss sepertinya memang biohidrokarbon begitu ya. Cuman memang kalau untuk biogasolin memang belum ada. Seperti yang tadi Pak Ikhlas sampaikan, ya memang perlu penyusunan standar dengan bersama seluruh stakeholder seperti itu. Cuman memang terkait dengan nanti bagaimana ini produk selanjutnya, yaitu karena memang kalau ketika bicara komersil kita akan menemui yang namanya standar gitu ya. Memang kajian nanti bagaimana standar produk ini memenuhi suatu standar tertentu, juga memenuhi tentu saja standar yang ditetapkan oleh si manufaktur engine, manufaktur kendaraan gitu ya, supaya memang seperti yang tadi Pak Ramon sampaikan tidak juga merusak kendaraan bahan bakar baru ini. Karena ini memang tantangan untuk bahan bakar baru. Seperti dulu halnya ketika Indonesia mengembangkan biodiesel gitu. Itu kan dari demo plan dulu
uji skala terbatas, betul, kemudian uji lab gitu ya, diuji ribuan jam segala macam. Kemudian untuk seremoninya kita lakukan uji uji jalan, uji rute 50.000 kilometer, misalkan seperti itu. Gitu. Jadi memang ada tahapan tertentu sebelum nanti memang ini betul-betul bahan bakar ini memang dinyatakan ini memang layak untuk. Di fase ini BRIN sama sekali tidak ada kekhawatiran terkait dengan dampak dari Bobby Boss kepada mesin kendaraan atau bagaimana, Pak? Iya. Pertama mungkin kami belum bisa berbicara banyak gitu ya, karena memang belum bisa memberikan penilaian ya. Betul, karena memang belum melihat barangnya, datanya, belum menganalisis. Ya, terutama yang penting data hasil ujinya seperti apa. Kalau kita melihat data hasil uji, harusnya mungkin kita bisa melihat seperti apa nanti tren untuk Bobby Boss seperti itu. Bang Ramson, tadi kan Mas Ikhlas mengatakan akan di Lembur Pakuan nama daerahnya ya, yang wilayahnya Pak Deddy Mulyadi. Iya, betul. Itu kalau secara peraturan ya, Bang Ramson, itu memang sudah boleh dilakukan. Maksudnya katakanlah setelah itu misalnya, saya nggak tahu ya, mau dicoba ya, tapi terbatas dengan risiko sendiri misalnya. Kita masukkan ke motor misalnya di lokasi itu. Secara regulasi itu dibolehkan atau bagaimana? Ya kalau uji coba mungkin nggak terlalu banyak ya. Itu tanggung jawab yang masing-masing pihak. Iya, masing-masing. Oh. Yang mau uji coba gitu. Oke. Baik yang produsennya maupun yang mau menggunakan. Mungkin ada kesepakatan ya, tapi dalam skala kecil. Jadi misalnya dalam hal ini kesepakatan antara Mas Ikhlas dan Pak Deddy Mulyadi dan yang punya motor dan atau yang punya mobil. Katakanlah Pak Deddy Mulyadi yang punya motor begitu, ya, itu boleh saja? Ya boleh aja dicoba, uji coba kan. Ya, tetapi yang mau saya tanyakan juga ke Pak Ikhlas, ini udah diprediksi nggak? Artinya dibuat suatu studi kalau produksinya massal, misalnya kita punya import aja kan tadi konsumsi 1,6 juta barel per hari, import sekitar 1 juta barel per hari. Kalau 100.000 barel aja per hari itu sekitar 15,9 juta liter. Per hari. Nah, itu udah berkurang 10% dari import. Kira-kira ini berapa produksinya nanti per hari? Misalnya, sudah melihat ke sana nggak? Bahan bakunya bagaimana nih? Kalau misalnya mau mengurangi 10% aja import kita, memerlukan 15,9 juta liter. Katakanlah 15 saja lah ya, kita bulatkan 15 juta. 15 juta liter. Ya. Itu bisa apa tidak begitu? Iya. Sudah berpikir sampai situ? Sudah. Justru di aspek industrialisasi di level tahap yang kedua tadi, di aspek komersil, mengapa kita memilih jerami? Karena jerami ini bisa tumbuh di Sabang sampai Merauke. Di semua tempat ada di Indonesia? Di semua tempat ada. Saya membaca data BPS tahun 2015, jumlah sawah di Indonesia itu 8,1 juta. Apabila ada intervensi misalkan sawah itu dikelola, integrasi antara pangan dengan energi, maka kita hitungan kami 1 hektar sawah yang memungkinkan menghasilkan jerami 9 ton, 9 sampai 10 ton, itu menurut perhitungannya kami sendiri ya, percobaan kami sendiri, itu bisa menghasilkan 2.500 sampai 3.000 liter. Dari 1 hektar sawah ini? Iya betul. Oke. Artinya kalau kita mengkalikan 8 juta, itu sudah berapa miliar liter? Dalam satu panen. Tapi kan panen setahun berapa kali? Iya. Nah, maka kita membaginya itu membagi 3. Iya. Nah, kita sudah mencoba untuk menghitung. Nah, menghitung daripada kapasitas jumlah sawah tadi dikalikan dengan industrialisasi produksi tadi atau mass production-nya tadi. Kami insya Allah sangat optimis jikalau ada intervensi atau apa namanya dari pemerintah, support daripada pemerintah dengan mengintegrasikan sawah menjadi sumber kedaulatan pangan dan energi, maka jerami itu bisa mengurangi setidaknya berkolaborasi dengan fossil base, dengan jerami base ini bisa berkolaborasi supaya kita bisa menjadi swasembada energi. Tapi saya ingin memastikan bahwa hasil daripada jerami ini pun itu tidak mendelet atau tidak menghapus apa namanya habituasi petani. Maksudnya apa? Oh, jerami kan biasanya untuk pakan. Kami malah justru untuk memproduksi Bobby Boss itu kita meningkatkan scale kualitas pakan sapinya. Bisa. Jadi untuk menghasilkan Bobby Boss sebagai produk akhir, itu turunannya itu ada pakan. Bisa untuk sapi, bisa untuk ayam.
Artinya maksudnya gimana? Jerami itu kan jerami kita proses 5 tahap tadi. Dibuat pakan hewan dulu? Bukan. Kan jerami ini itu kan fokusnya menghasilkan Bobby Boss. Yeah. Baik itu bensin maupun solar. Finalnya lah ya. Finalnya. Tapi untuk menuju ke sana, menuju ke bensin, ternyata kita sudah memiliki outputnya adalah pakan. Oke. Pakan untuk sapi bisa, untuk ayam bisa, untuk perikanan juga bisa. Oke. Bahkan kita mencoba untuk mengganti dalam bentuk kertas. Jadi kalau dipakai artinya tidak volume awal sampai ke final BBM Bobby Boss, di sini ada depresiasi yang bisa digunakan ya. Betul. Ada byproduct pakan itu tadi. Ada byproduct pakan. Bahkan kami pernah melakukan riset bio CNG untuk menghasilkan segitu. CNG bisa juga. Bio CNG dan kemarin saya tanya kepada ISDM. Kalau bio CNG-nya sudah ada parameternya. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kami sudah menguji di bio CNG itu. Sudah melakukan risetnya. Berita baik ini harusnya dikawal sampai ujungnya juga baik. Bagaimana mengawalnya kita bahas di bagian berikut. Bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Hari, kalau Anda lihat ini satu terobosan yang kalau semuanya memenuhi uji ya, harusnya sih bisa meningkatkan banyak hal. Nilai ekonomi, lalu segala hal. Tapi pertanyaannya kalau BRIN melihatnya, titik kritisnya itu untuk kemudian bisa dikomersialkan, bisa menurunkan harga jual bahan bakar, kan kita jadi lebih mudah. Itu ada di mana titik kritisnya? Nah, mungkin titik kritis setelah nanti dengan KDM itu, kalau saya melihatnya, kan ini kan nanti akan ada uji skala terbatas, gitu ya. Dan setelah itu kemungkinan harusnya itu ada perumusan spesifikasi teknis sebelum nanti akan menjadi suatu standar mungkin untuk biogasolin. Nah, kalau memang sudah memenuhi skala tersebut, nah harusnya bisa secara teknis itu sudah layak dinyatakan sebagai bahan bakar. Terlepas nanti tentu saja ada kajian teknoekonomis yang tadi mungkin Pak Ikhlas sudah sampaikan dengan saya pikir dengan sangat confidence menyatakan bahwa ini nanti akan bisa memenuhi dari skala produksinya dan sebagainya. Biasanya proses itu akan makan waktu berapa lama itu? Nah, tadi kalau saya konsepnya di teknisnya terkait dengan validasi verifikasi proses ataupun verifikasi nanti produknya gitu ya. Ya itu memang akan cukup lama gitu ya. Sebagai misalkan untuk verifikasi proses atau teknologi proses mungkin cepat gitu ya karena review desain dan sebagainya, tapi validasi produknya ini nih. Validasi produk berapa tahunan? Seperti yang tadi Pak Ramson sempat singgung mungkin ya, uji jalan gitu, atau uji lab. Kalau uji jalan itu kalau standar internasional misalkan 80.000 km itu harus ada permasalahan. Nah, hal seperti itu mungkin yang nanti akan harus dilalui. Jadi ya mungkin sekitar 6-8 bulan ke depan itu kalau memang kerja secara intens. 6-8 bulan ke depan, berarti ada setahunan lah ya? Setahun mungkin. Kurang lebih ya? Betul. Kalau berjalan lancar sesuai terus. Dengan Baik, Bang Ramson, saya ingin meyakini bahwa ini akan berhasil, bahan bakar ini aman, lalu bisa secara komersial dijual. Itu menurut regulasi boleh? Atau seperti apa? Sebenarnya kalau sesuai dengan syarat-syarat kualitas, bisa saja. Makanya sebenarnya ini kan bakal bisnis besar nih. Bayangkan kalau 10% aja mengurangi import, itu diperlukan sekitar hampir 5 miliar liter satu tahun. 5 miliar liter satu tahun. Ini kan bisnis besar. Sangat. Mungkin ada nanti yang berani spekulasi, invest beberapa juta dolar, harus tekun melakukan uji coba sesuai syarat-syarat yang ada di Dirjen EBTKE, juga uji road test sampai 50.000 kilometer. Jadi butuh waktu mungkin setahun 2 tahun. Tetapi kalau berhasil ini akan bisnis besar karena memang pangsa pasarnya terbuka. Mengurangi import 10% aja sudah 100.000 barel per hari. Itu bisa 5 miliar liter satu tahun. Nah, 5 miliar liter setahun. Itu bisnis besar. Jadi kita lihat nih, ada nggak pengusaha yang tertarik untuk kerjasama dengan beliau ini supaya bisa mengamankan kepentingan publik. Bisnis besar ini bisa mengganggu
pemain lama dong yang sudah ada di bisnis fosil. Itu bagaimana, Bang? Oh, itu kan artinya nggak ada masalah kan soal itu kan, nggak mungkin juga semua direbut 1 juta barel per hari itu kan. Itu kan berapa banyak itu kan. Jadi 10% aja berkurang dari import ya, bukan dari menyeluruh ya. Karena menyeluruh kita kan ada punya 600.000 barel per hari, 605.000 barel. Jadi dari yang import aja itu udah 5 miliar liter satu tahun. Itu bisnis besar, supaya maksud saya betul-betul prasyarat itu dilaksanakan secara teknis juga, baru nanti itu baru regulasi. Sebenarnya regulasi ini hanya memenuhi secara teknis karena pemerintah wajib mengamankan kepentingan publik. Ini yang penting ini. Kalau ini sudah aman, itu bakal bisnis besar. Hanya mungkin sabar aja setahun 2 tahun lah untuk itu. Kalau nanti lagi berkembang, itu lain lagi urusannya. Mas Ikhlas, kalau melihat dukungan ini, yakin tidak bahwa semua uji yang nanti harus diikuti itu akan bisa dilewati oleh Bobby Bos? Iya, tentu menjadi kewajiban kami untuk memang membuka komunikasi, dan tentunya harus kita uji sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Itu memang kewajiban yang harus kami lakukan. Karena kita juga berharap sekali bahwa Bobby Bos ini bisa legal, dan mimpi besar kami adalah Bobby Bos ini menjadi brand energi baru terbarukan di Indonesia. Harapan kita begitu, dan kami siap insya Allah untuk mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Kami insya Allah sangat siap, dan memang itu menjadi sejak awal komitmen yang kita lakukan. Kita harap semua yang kita sampaikan ini memang membawa manfaat bagi kita semua. Mas Ikhlas, Bang Ramson, dan Pak Hari, terima kasih sudah di tempat ini. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samuel mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.